Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patelki. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan kredensial ATLM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Kurnia Ramadan, pengurus Patelki DPC Kota Bima tahun 2020 sampai 2024. Selamat menyaksikan. Baiklah, materinya adalah kebijakan kredensial ATLM. Saya ingin memperkenalkan singkat tentang saya. Nama saya Anissa Kurnia Ramadan, tempat dan tanggal lahir Bima 18 Februari 1995. Email saya sudah tercantum di sini ya. Riwayat tempat tugas saat ini, saya bekerja di Prodia Bima dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Untuk riwayat pendidikan sendiri, saya tamatan D3 Analis Kesehatan Poltekkes Mataram tahun 2014. Dan untuk riwayat organisasi adalah pengurus Patelki DPC Kota Bima tahun 2020 sampai 2024. Adapun tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami kebijakan terkait kredensial ATLM dan untuk memahami definisi, prinsip, dan pentingnya kredensialing ATLM. Adapun dasar hukumnya, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 11 tentang tenaga kesehatan lain. Yang keempat, Standar Profesi dan Kode Etik ATLM. Yang kelima, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktek ATLM. Yang keenam, Kepmenaker Nomor 170 Tahun 2018 tentang SKKNI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang pertama adalah tentang tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum sesuai dengan pasal 22 ayat 1. Yang kedua, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 23 ayat 1. Dan yang ketiga adalah kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, sesuai dengan pasal 23 ayat 2. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 24 ayat 1. Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi tenaga kesehatan berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1996 Pasal 21 ayat 1. Apa sih Fasiankes itu? Jadi Fasiankes adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan atau masyarakat secara paripurna yang menyediakan pelayanan ranap, ralan, dan gawat darurat, yang memberikan mutu pelayanan yang baik dan perlindungan keselamatan kepada pasien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 11, kita sebagai ATLM ini berada sebagai tenaga kesehatan lain. Baiklah, kita langsung masuk ke ini ATLM. ATLM itu mempunyai yang pertama body of knowledge atau pengetahuan dasar. Kemudian yang kedua bersifat altruistik, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga memiliki kompetensi dan yang keempat memiliki etika profesi. Berdasarkan Kepmenaker Nomor 170 Tahun 2018, tugas tamatan itu seperti apa sih? Yang pertama, SMAK itu sebagai asisten, yang kedua diploma 3 itu sebagai verifikator teknis, yang ketiga D4 sebagai validator, yang kelima S2 sebagai manajer, dan yang kelima adalah S3 sebagai konsultan. Penetapan direktur, adapun penetapan direktur yaitu sebagai komite tenaga kesehatan lain-lain mencakup subkomite mutu, subkomite etik, dan subkomite kredensial, yaitu kelompok profesi ATLM yang terdiri dari 5-8 anggota yang mempunyai pengetahuan yang baik dan mendapatkan surat tugas dari pimpinan Fasiankes. Apa sih kredensial ATLM itu? Kredensial ATLM yaitu proses evaluasi terhadap ATLM untuk menentukan apakah ATLM layak untuk diberi penugasan profesi laboratorium. Kemudian untuk pre-kredensial ATLM adalah
proses reevaluasi ATLM yang telah memiliki kewenangan praktik profesional untuk menentukan apakah ATLM layak untuk diberikan penugasan profesi. Ini biasanya setelah 3 tahun. Prinsip kredensial ATLM adalah yang pertama untuk memastikan ATLM di Fasiankes memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan nakes lain. Dan yang kedua adalah akuntabilitas suatu profesionalisme ATLM. Istilah dalam pedoman kredensial adalah yang pertama, surat kewenangan klinis adalah bukti kewenangan tertulis yang diterbitkan oleh tim subkomite kredensial kepada ATLM guna penyelenggaraan pelayanan kesehatan setelah proses kredensial. Yang kedua adalah surat penugasan kewenangan klinis, yaitu surat tugas yang diberikan oleh direktur kepada ATLM untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki. Kemudian ada istilah lainnya yaitu mitra bestari atau peer group, yaitu seseorang atau kelompok orang profesi yang memiliki kesamaan profesi dan kompetensi, mampu menilai kompetensi seorang ATLM saat menjalankan profesinya di pelayanan kesehatan, atau disebut juga sebagai asesor. Kemudian asesi, staf ATLM yang dievaluasi kompetensi dan kewenangannya melalui proses kredensial. Apa aja sih aspek penilaian dan evaluasi kredensial ATLM? Di sini ada 3 aspek, yaitu knowledge atau pengetahuan, skill atau kemampuan, dan attitude atau sikap. Rekomendasinya dapat berupa, yang pertama tidak disetujui karena belum kompeten, yang kedua disetujui di bawah supervisi, yang ketiga disetujui berwenang penuh. Apa aja sih syaratnya? Syarat untuk kredensial. Yang pertama, ini dibuat ketika masa berlaku SPKK telah habis, peningkatan pendidikan. Syarat-syaratnya adalah yang pertama fotokopi ijazah, STR, SIP, dan sertifikat pelatihan. Kemudian yang kedua adalah permohonan ajuan SKK. Kemudian syarat untuk rekredensial, ini biasanya untuk tenaga ATLM baru atau tenaga ATLM pindahan. Kemudian syaratnya adalah fotokopi ijazah terbaru, STR, SIP, sertifikat pelatihan, logbook, permohonan ajuan SKK, dan SPKK yang lama. Adapun alur kredensial, komite mendapatkan daftar dari bagian SDM dilengkapi portofolio. Kemudian, subkomite kredensial melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dokumen dan portofolio kredensial. Yang ketiga, subkomite menugaskan asesor untuk melakukan asesmen. Yang keempat, asesor membuat rekomendasi hasil asesmen kompetensi ke subkomite kredensial. Kemudian yang kelima, subkomite kredensial membuat laporan seluruh proses kepada ketua komite dan diteruskan kepada pimpinan atau direktur Fasiankes. Kemudian yang terakhir adalah direktur atau pimpinan ini menerbitkan surat kewenangan kerja. Dokumen apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama ada STR, SIP, ini baik berupa fotokopi yang telah dilegalisir, kemudian ijazah, sertifikat pelatihan teknis, surat pengalaman bekerja, dan surat permohonan kredensial. Adapun alur kredensial seperti berikut. Calon rekredensial melengkapi dokumen portofolio rekredensial. Kemudian subkomite kredensial melakukan verifikasi dokumen atau portofolio rekredensial. Kemudian komite atau subkomite kredensial bersama mitra bestari melakukan review, verifikasi, dan evaluasi clinical privilege. Kemudian peserta rekredensial atau asesi melakukan pre-assessment dengan asesor yang ditunjuk oleh komite. Kemudian pelaksanaan asesmen kompetisi oleh asesor. Kemudian asesor membuat rekomendasi hasil asesmen kompetensi ke subkomite kredensial. Kemudian subkomite kredensial membuat laporan seluruh proses kepada ketua komite dan diteruskan kepada pimpinan atau direktur Fasiankes. Kemudian direktur atau pimpinan Fasiankes menerbitkan surat kewenangan kerja profesi. Dokumen yang dipersiapkan sama seperti tadi, STR, SIP baik berupa fotokopi yang telah dilegalisir. Kemudian ijazah, sertifikat pelatihan teknis 3 tahun terakhir, rincian kewenangan kerja profesi, surat permohonan rekredensial, dan logbook dan training record. Adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama, setiap ATLM yang akan atau bekerja di Fasiankes harus melalui proses kredensial. Yang kedua, komite tenaga kesehatan lain mempunyai peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas profesi ATLM. Dan yang terakhir adalah setiap Fasiankes harus mempunyai kebijakan,
pedoman SOP terkait asesmen kredensial ATLM. Terima kasih. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patelki.